Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan romance love reading untuk November 2021. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Entah untuk kamu yang Sun Cancer, Moon Cancer, atau Venus Cancer, atau bahkan Rising Cancer, who knows ya. Ingat, kamu nggak hanya memiliki satu zodiak, jadi kamu nggak bisa hanya berpatokan dengan satu zodiak. Apalagi kalau kamu nanya sama aku pribadi, Mbak, ini buat aku ya? No, aku nggak ada bilang ini buat siapa, namanya siapa ya. Apalagi ingat, nama bisa sama ya, namun tanggal lahir, tempat, jam itu nggak akan sama ya. Biarpun sama, misalnya nama kalian pasti berbeda. Oke, kayak orang yang kembar pun lahirnya tetap ada beda beberapa menit, tetap ada perbedaan nama ya. Jadi untuk belajar, kalau ini pembacaan yang umum, oke, aku nggak bisa membalas ya pertanyaan yang personal untuk general reading. Oke, jadi misalnya Mbak, ini khusus untuk aku, atau ini pasti untuk aku, ini energinya siapa ya, karena memang aku nggak tahu ini energinya siapa, aku hanya membacakan energinya. Oke, atau bisa dibilang akumulatif dari semua energi yang bermain ya, atau rangkuman dari energi-energi seperti itu. Oke, dan ingat, ini sebenarnya untuk pengantar personal reading. Oke, jadi kalau kamu ingin personal reading, counseling secara psikologi, tarot, spiritual, ya, terutama astrologi Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Oke, silahkan dibaca ya. Untuk price listnya benar-benar kamu pilih yang mana. Oke. Untuk Cancer November 2021 love reading. Ada fish, atau kita bisa sebut ini Pisces atau Pisces ya, karena itu lambang Pisces, di mana ikan yang mengarah kedua arah yang berlawanan. Lalu ada anchor atau jangkar. Lalu ada snake. Wow. Dan di the bottom of the deck-nya ada cross. Oke, Cancer, ini agak mungkin surprise untuk kamu, nggak begitu baik ya energinya, atau memang udah kamu rasakan. Di sini ada energi seseorang yang menjauh dari kamu, sepertinya dia menjauh dari kamu ya. Seseorang yang udah bisa dibilang kasih harapan, seseorang yang udah memberikan cintanya ke kamu, tiba-tiba dia pergi begitu aja ya, berbeda arah dari kamu, dia pergi menjauh. Saat kamu mencoba bertanya kepastian, dia marah, dia kecewa, dia mencari kesalahan kamu, atau mungkin dia nggak mencari kesalahan kamu, dia cut you up, kayak dia bener-bener nggak mau berurusan sama kamu, nggak mau balas chat kamu, telepon, atau apapun juga ya. So energi dia benar-benar tidak nyaman untuk dianya gitu ya. Ada cross di bottom of the deck. Di sini ngasih lihat banget dia merasa terbebani ya. Untuk dia pribadi ya, dia cukup terbebani dengan energi dia bersama kamu. Dia nggak suka akan energi ini. So that's why kenapa dia menjauh ya. Oke, kita lihat tarotnya. Dan kenapa juga dia menjauh ya? Karena ada energi dia takut di sini. Takut yang gimana ya? Sepertinya kamu udah memperlihatkan siapa diri kamu. Kamu udah sempat marah, ataupun kamu sempat emosi, dan dia ya agak segan ataupun takut untuk membuat kamu seperti itu lagi, emosi seperti itu lagi. Dia nggak mau ya untuk berurusan akan hal itu. Kita lihat tarotnya. Ada Queen of Swords,
lalu ada Two of Wands, dan Eight of Cups. Dia sangat mengingat emosi kamu sampai saat ini ya terhadap dia ya. Kamu ngerasa mungkin wajar kamu bertanya seperti itu ya, merasa seperti itu ya. Namun dia masih tidak begitu terima ya, entah perkataan kamu atau apapun juga yang masih menyakiti dia. Ini seseorang yang berusaha banget untuk moving on, ngelepasin kamu, meninggalkan kamu. Namun ya, percuma bagi dia. Dia tahu ini hal yang menyakiti dia juga ya. Dia nggak benar-benar bisa lepas dari energi ini. Dia benar-benar belum bisa ngehandle energi ini sih. Semakin dia berusaha nekan, semakin dia nggak bisa lupa, semakin dia makin ingat dengan kamu. Ini seseorang yang saat ini akhir-akhir ini selalu mengingat foto kamu ya, mengingat aku harus bilang apapun yang menjadi asosiasi dia tentang kamu ya, entah foto, barang-barang ataupun perilaku apapun, secara tidak sadar sebenarnya dia adapsi dari kamu ya. Jadi dia bisa melakukan apapun hal itu karena dia secara nggak sadar dia ngikutin kamu, dan itu akhirnya membuat dia mengingat akan kamu. Akhirnya drop, jatuh dalam artian dia ngelihat foto kamu lagi. Aku ngeliat ada foto kamu di handphone dia ya sih. Seperti aku bilang ya, dia ngelihat foto kamu yang dia sembunyikan di dalam lacinya, di dalam tempat mejanya, di dalam handphonenya dia yang nggak pernah dia perlihatkan ke orang lain ya. Dia senang sebenarnya, dia happy saat dia tahu dia punya rasa untuk kamu. Tapi di sisi lain, dia juga masih nggak bisa mengerti dan paham dengan energi yang dia punya ya. Ini sebenarnya pembunuhan ego. Nah, dalam artian ego dia sedang dihancurkan untuk melihat cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Dimana cinta yang sebenarnya ya memberi without asking, memberi tanpa berharap sesuatu kembali ya. Dan dia masih berharap untuk memiliki kamu, berharap benar-benar ingin klub punya kamu gitu ya. Namun untuk berharap ke kamu juga dia nggak mau sih. Four of Wands, jadi ya bisa dibilang nggak jelas banget orang ini. Yes, nggak jelas. Namun di sini Four of Wands ngasih lihat banget impian dia, harapan dia, pernikahan dia yang dia inginkan hanyalah dengan kamu ya. Bisa dibilang orang ini bermimpi atau berhalusinasi ya untuk menikah dengan kamu. Dia mempunyai gambaran di masa depan dia menikah sama kamu, gak dalam porsi yang buruk ya. Cuman ya itu memang sedikit membebani dia, cuman dia happy, so why not sebenarnya ya. Kalau dia happy dan gak buat dia sakit ya gak apa-apa. Cuman di satu sisi memang tetap buat dia sakit karena dia belum benar-benar ikhlas. Ikhlas apa? Untuk memahami cinta itu tanpa pamrih, cinta itu tanpa syarat sih. Nine of Cups, sebenarnya energi orang ini menunggu ya, menunggu kamu sih. Ten of Swords, untuk asking, untuk meminta, dalam artian meminta dalam waktu yang tepat, energi yang tepat, dalam artian tidak membebani dia. Serba salah memang kalau kamu meminta, seperti aku bilang tadi, dia bakal gerasa kerusuk gak ngerti. Namun kalau kamu gak meminta juga, dia bakal gerasa kerusuk juga gak tahu harus gimana. Jadi ya untuk saat ini memang ya ibaratnya dia sedang memegang beban dunia di pundaknya dia. Jadi ya semua hal bakal serba salah karena yang dilihat hanya kesakitan dan kekecewaan sih. Ace of Wands, Knight of Cups, dan ada Ten of Cups.
orang ini saat ini butuh banget keikhlasan, mencoba untuk mengerti dan memahami apapun yang dia rasakan. So that's why kenapa dia butuh untuk keluar dari egoismenya, dan itulah kenapa menyakitkan untuk dia. See? Ini adalah egoismenya dia, pikirannya dia, emosinya dia, ya. Dan dia harus memilih, ya. Dalam artian sebenarnya dia bisa untuk tidak memilih, ya. Dia tahu sebenarnya dia bisa untuk tidak memilih akan hal ini dan menutup pintu untuk jalan hidup, membuka jalan yang baru, sih. Jadi memang saat ini orang ini sedang berkutat dengan diri dia sendiri. So that's why dia nggak jelas, ya. Jadi ketidakjelasannya dia sebenarnya memperlihatkan ke kamu secara gamblang bagi kalian yang berusaha dengan orang ini, karena dia memang belum komit, belum siap. Jadi bagi kami yang berusaha dengan orang ini, ya untuk saat ini kalau kamu ingin sesuatu yang pasti sih, bukan dengan dia, ya, pasti dan sekarang juga, ya, karena Six of Cups, ya, dia perlu untuk memenuhi diri dia sendiri, dan begitu juga kamu. Bukan berarti nggak sayang, bukan berarti nggak cinta, but ya kamu harus tahu setiap orang punya isunya masing-masing, punya kurangnya, lebihnya juga, ya. So saat ini dia masih belum benar-benar bisa ngehandle dan menerima kekurangannya, gitu. Dan kamu juga kalau memang tidak bisa menerima apapun yang dirasakan, jangan juga dipaksakan, gitu. Karena yang kasihan nanti diri kamu sendiri, ya. Oke, jadi memang saat ini bukan waktu yang mudah untuk dia. But ya, bagi kamu aku rasa lebih baik untuk berikan dia waktu, memang, ya. Jangan dipaksakan. Makin dipaksa juga makin tidak jelas, ya. Kamu stres dan dianya juga makin stres. Memang terlihatnya ya memang seperti itu orangnya. Ya, well, kita lihat oracle keduanya. Untuk Cancer, woman holding a heart, sih. Dia cukup emosional, cukup menahan rasanya untuk enggak memperlihatkan emosinya, ya. Door to romance, ya. Dia menutup diri dia terhadap romantisme, ya. Jadi kalau kamu berharap sesuatu yang romantis, kamu bakal sulit dapatkan dari dia untuk saat ini, ya. Hostilities, wow. Di bawah tadi ada snake dan ada hostilities. Jadi ya, kalau kamu memaksa untuk saat ini, dia bakal ya aku harus bilang memberikan reaksi yang bakal menyakitkan kamu. Kenapa? Reaksinya bakal menolak kamu di sini. Mungkin kamu bingung, dan terus energi dia apa, mau dia apa, gitu. Yes, kamu gak akan pernah bisa memahami egoisme seseorang, ya. So yeah, see, financial constraint dan angel of love. Seperti aku bilang, dia sibuk dengan kerjaan, karir, keuangan, gak peduli mau duitnya ibaratnya banyak saat ini. Keuangannya mungkin gak bermasalah, gitu, seperti aku bilang, atau bisa jadi juga bermasalah, cuman ya itu jadi fokusnya sekarang dia, ya, untuk rasa emosi, cinta enggak sih. Last cardnya untuk oracle kedua adalah broken heart. Dia masih sakit hati banget, kecewa banget, ya. Dia masih mengingat koneksi yang dia punya terhadap kamu dulu yang menyakitkan dia, namun juga membahagiakan dia, dan dia nggak bisa ngehandle kedua hal itu, maksudnya. Jadi kayak gini loh, kalau kita kan ibaratnya kalau kita sayang sama seseorang, kita juga harus siap sakit hati dalam artian siap ego kita hancur. Dan orang ini, ya, ataupun kamu, ingat, nggak benar-benar mencoba untuk siap akan sakit hati. So itulah kenapa membuat energi kalian saat ini, ya, tidak bertemu. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kami yang menonton video ini. Cancer, romance November 2021.
ada I accept that good things come easily, I'm a super attractor. Lalu ada as soon I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Saat ini kalian memang diarahkan ke arah yang tepat, begitu juga dia, ya. True manifestation are powered by service and love. Jadi memang untuk saat ini manifestasikan diri kalian, investasikan diri kalian yang lebih utama ke diri kalian sendiri, bukan investasikan ke keuangan, ke percintaan atau ke orang lain, ya. Namun ke diri kalian masing-masing, dia dengan dia dan kamu dengan kamu. Dan begitu kalian berdua akan menerima apa yang memang menjadi energi kalian. Jika memang ada kesempatan, kalian bakal bertemu, dan aku lihat yes, ada kesempatan untuk bertemu. Namun sebelum itu nyampe ke sana, apakah kalian udah ngambil apa yang menjadi tiket utama dalam artian cinta yang berkomitmen ataupun cinta sejati, yaitu adalah spiritual. Dan cara untuk spiritual, ya, satu-satunya adalah untuk melepaskan ego. Jadi kamu mau apa enggak untuk melepasin ego, dia mau apa enggak. Jadi tinggal pilihannya gitu. Karena aku ngeliat ya, cinta dan kasih sayang yang kalian punya itu bukanlah berdasarkan ego seharusnya, ya. Kalau berdasarkan ego kalian paksakan, bakal sakit. Namun kalian kalau bisa udah membedakan ego kalian masing-masing, kalian bakal happy banget untuk menjalani ini, bakal jadi hubungan yang sangat sehat, aku harus bilang, ya. So that's it, ya. I think that's all. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. I hope that you can enjoy this video, ya. Thank you so much for watching. Okay, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya.